Saya tamat SMA ke Jakarta, saya kerja, kemudian setelah itu udah punya kerja baru kuliah. Cerita awal pindah ke Kepri itu ngapain? Pemahaman terhadap Pancasila itu bagus. Endingnya sih sebenarnya ke yang udah mulai luntur ini kan masalah etika ya. Hai, welcome back to UCast bareng aku Yoli, dan hari ini kita kedatangan bintang tamu. Ada Bang Andi Alaudin, yakni Sekretaris Kesbang Pol Kepri ya Bang? Ya betul Yoli. Alhamdulillah, apa kabar nih Bang hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah Kondisinya fit di hari Jumat ini. Jumat ceria ya? Ya Jumat ceria, harus ceria dong. Karena bajunya hari ini colorful sekali karena ada hijau emas gitu. Eye catching ya. Iya, eye-catching. Keren banget, Sama keren. dengan baju dan jeans kamu. Jadi sekarang lagi sibuk apa nih Bang Andi? Sekarang di Kesbang ya rutinitas, tapi dalam waktu dekat kita akan seleksi Paskibraka Provinsi. Seleksi Paskibraka Iya. Provinsi. Emang Bang Andi sekarang udah berapa bulan nih di Kesbang? 3 bulanan lebih dari Januari. 3 bulanan lebih Iya. dari Januari. Bang, tapi tadi abang hampir 4. ngomong nih, kalau sekarang kesibukannya lagi seleksi Paskibra. Emang itu bagian dari tupoksi Kesbang Pol kah? Per tahun ini sesuai dengan Perpres nomor 51 dan peraturan BPIP Badan Pembina Ideologi Pancasila, per tahun 2024 ini seluruh pelaksanaan pembentukan Paskibraka di se-Indonesia itu menjadi tanggung jawab Badan Kesbang. Oh, Yang awalnya itu berada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga masing-masing pemerintah daerah. itu sekarang jadi bagian tupoksi dari Iya. Kesbang Pol. Kesbang Pol itu kan singkatan dari Kesatuan Bangsa, Bangsa dan Politik. ya, Iya. benar ya? Itu ngapain aja Jadi yang sebenarnya? diurusin di Kesbang itu pertama terkait ormas, organisasi kemasyarakatan. Oke. Kemudian instansi vertikal seperti kepolisian, TNI, kemudian BINDA dan sebagainya. Kemudian kita juga ngurusin terkait dengan pembentukan karakter anak muda, yaitu Pembentukan karakter karakter anak muda. anak muda. Ya, misalnya di sekolah-sekolah, di kampus, ya, karakter yang berwawasan Pancasila itu di kita. Itu menjadi salah satu tanggung Iya, jawab ya. tugasnya. Kemudian beban yang berikutnya yaitu pembentukan Paskibraka ini sebagai yang kedepannya itu akan menjadi duta Pancasila. Oke. Pembentukan karakter anak muda terkait Pancasila Iya. itu ternyata salah satu tugas Bareng dari Kesbang. Kesbang Pol Iya. sendiri. Gimana nih? Boleh dong nanya kalau untuk karakter khususnya pemahaman Pancasila anak muda di Kepri sekarang gimana? Hasil survei kami ya, Aha. maksudnya kami kan secara rutin turun nih ke sekolah-sekolah, hampir sebulan sekali itu kami pasti akan turun ke sekolah, bekerja sama dengan forum-forum kebangsaan seperti FKUB, forum kemasyarakatan ya, kemudian FKDM, kemudian FPK itu, dan beberapa unsur instansi vertikal turun ke sekolah untuk kita bisa ngambil di apel pagi Senin itu. Kita akan turun sekalian sosialisasi terkait dengan wawasan kebangsaan dan Pancasila di tengah adik-adik kita, terutama di senior high school ya, di SMA. Dan alhamdulillah responnya bagus. Aja Bang, sekarang ini kita karena kecanggihan kemajuan teknologi yang begitu pesat mengharuskan emang cara pendekatan kita juga harus berbasis teknologi. Ya, kemudian secara umum respon adik-adik kita di tingkat SMA ini mereka good, bagus responnya, pemahaman terhadap Pancasila itu bagus. Endingnya sih sebenarnya ke yang udah mulai luntur ini kan masalah etika ya, etika. Benar, itu menjadi anak-anak masalah utama deh ini kayaknya sekarang, yang attitude ya. attitude itu kan kita sekarang apalagi dengan program Merdeka Belajar yang lebih ke skill, lebih ke ini, kadang ini yang harus kita tekankan, sehingga perlunya kita lebih banyak sosialisasi terkait dengan wawasan kebangsaan dan Pancasila ini, sehingga nilai-nilai itu terpatri lah di jiwa dari adik-adik kita ini, sehingga
rasa nasionalismenya, rasa Pancasilanya itu ada, sehingga terbentuk dalam keseharian, baik itu mulai dari rumah, kemudian ke sekolah maupun dalam pergaulan bersama teman-temannya. Jadi kalau dari Bang Andi sendiri memang setiap minggunya hadir ke sekolah-sekolah dan juga di tengah anak-anak muda. Sebulan sekali minimal. Oh, sebulan sekali minimal. Itu langsung Bang Andi yang turun? Kita ada bidang, namanya bidang pembentukan ideologi dan karakter. Di situ bidang yang nangani itu, kita sama-sama turun, kadang dari kabitnya, kadang kalau kita sempat kita turun. Itu kita biasa kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan yang tadi saya sebut, seperti Forum Pembauran Kebangsaan, FKUB, dan beberapa instansi vertikal, terutama TNI Polri. Tadi juga Bang Andi ternyata nyebutin kalau BINDA atau BIN ya, itu Yeah. BIN ya, Badan Intelijen Negara Daerah, itu juga ada di bawah Kesbangpol. Bukan berada, mitra. Oh, mitra, itu Mitra kerja kerjasama. strategis. Oh, jadi memang fokusnya itu terkait kesatuan, politik, persatuan, dan politik. bangsa. Intinya gimana cara Ya. menjaga persatuan bangsa itu Betul. ya. Oke, menarik Jadi kami ya. di Kesbang itu kalau dibilang serba ada. Kita juga kita juga nanganin masalah penanganan konflik sosial. Konflik sosial. Oh, konflik sosial. Makanya kita mitra kita BINDA. Jadi kita bisa mencegah itu. Masalah terorisme di kita juga. Penanganan terorisme. Kemudian masalah orang asing juga di kita. Ancaman-ancaman dari luar untuk negara kita ya. Kalau sejauh ini nih yang paling seru dari menjadi kayak bagian dari Kesbangpol itu apa? Buat saya sih, saya dapat banyak ilmu ya, karena hampir semua kerjaan itu kita bisa kerjain di Kesbang itu. Kita berhubungan dengan anak muda, kita berhubungan dengan orang tua, kita juga berhubungan dengan instansi-instansi vertikal yang mungkin di OPD lain nggak bisa sebanyak itu, tapi di Kesbang saya bisa menemukan pekerjaan yang semuanya kita harus kerjain gitu. Semua harus dikerjain. Dan memang segalanya ada ya di situ. Ada. Nah, dari rentetan-rentetan hal-hal tersebut, ceritain dong salah satu yang paling menarik gitu. Saya kebetulan baru 4 bulanan ya di situ ya. 4 bulanan emang yang menarik buat saya itu, saya pertama kali di Kesbang saya langsung ngumpulin organisasi masyarakatan seperti FKUB, FPK, yang istilahnya organisasi plat merah lah. Oke. Jadi yang datang orang-orang tua semua, kemudian saya disuruh pimpin rapat sama Pak Kabanda. Orang-orang tua semua gitu kan, tokoh-tokoh semua kan, tokoh-tokoh masyarakat, ada yang kiai, ada yang Islam. Jadi ya ternyata harus bisa membaur diri dengan berbagai kalangan masyarakat. Benar. Itu jadi pengalaman yang menurut Bang Andi paling seru dari. Iya, di awal saya menjabat ya, langsung disuruh coba pemaparan terkait program kerja. Kan mereka kita undang kan biasanya setiap tahun di awal tahun apa program kerja mereka di tahun ini dan tahun depannya. Jadi ya seru lah buat saya itu. Itu seru sekali ya. Iya. Tapi sekarang aku penasaran banget nih sama Bang Andi sendiri. Kalau Bang Andi ini emang aslinya dari putra daerah Kepri atau rantauan? Rantauan. Oh iya. Emang aslinya dari mana? Kalau saya sih bapaknya Bugis, Makassar. Oh, Bugis. Ibu? Ada campuran Sulawesi Tenggara. Kemudian ada campuran banyak ya. Ada Floresnya juga. Oh, beragam ya. Tapi menggunakan baju Melayu tuh sangat memblend sekali loh, sangat terbaur gitu. Jadi terlihat keren banget. Udah cinta sama Melayu. Udah cinta sama Melayu. Emang di Kepri udah berapa tahun? Dari tahun 2002. 2002. Berarti sudah seusia saya 22 tahun. Oh. Cerita awal pindah ke Kepri itu ngapain? Saya itu kuliah di Jakarta. Kemudian selesai kuliah ada om kebetulan di Batam, udah main-main lah ke kan udah selesai kuliah, main-main lah ke Batam. Akhirnya saya coba ke Batam. Batam itu waktu itu kan emang daerah industri ya, sampai sekarang sih emang. Saya coba-coba lamar kerja. Di tahun 2002 akhir itu saya keterima di perusahaan Jerman. Perusahaan Jerman, keren banget. Di Muka Kuning. Kemudian basic saya keuangan, saya di bagian keuangannya. Saya kerja sekitar 3 tahun lah, sampai 2005 di situ.
basicnya keuangan. Dulu jurusan apa pada saat Manajemen kuliah? keuangan emang. Manajemen keuangan. Tugasnya waktu di perusahaan Jerman itu ngitung-ngitung gaji orang. Oh, oke, Gaji-gaji accounting ya. gaji-gaji orang bule itu yang gede-gede. Jadi pada saat itu di tahun 2002 di 2002 ya, 2002 di 2002. Batam itu emang udah banyak warga negara Iya, asing ekspatriat gitu. udah banyak. Semua perusahaan udah ada ekspatriatnya. Oh, Waktu itu saya ingat-ingat direktur perusahaan saya itu, dirutnya itu waktu kita ngitung gajinya itu kita mau nangis lihatnya. kenapa? Gede banget. Serius sampai mau nangis begitu. Jadi emang aslinya tuh pada saat S1 itu keuangan, Iya. aslinya Makassar. Berarti dulu ngabisin masa kecil di Makassar. Enggak, saya malah hampir nggak lama di Makassar. Saya berpindah-pindah hidupnya kayak apa ya kalau berpindah-pindah itu? Kenapa kok pindah-pindah gitu? Jadi saya pernah sekolah di Flores masa kecil, kemudian pernah di Makassar, kemudian Jakarta kuliahnya, terus kerjanya di Batam. Oh, pindah-pindah ikut orang tua. Kebetulan orang tua saya udah nggak ada dari umur 9 tahun, ibu udah nggak ada, saya tinggal sama om, ikut-ikut om lah. Jadi menjadi parasit untuk mencari suap nasi menjadi orang gitu. Ayah waktu itu kebetulan kan menikah lagi, jadi ya udah mencoba untuk survive Dari usia 9 tahun Iya. tanpa ibu, berarti ngikut di keluarga, maksudnya meskipun keluarga kan, tapi itu Ya kan keluarga kan banyak yang ikut. iya, tapi kan itu kan bukan orang tua kandung ya. Ya, coba untuk menyesuaikan lah hidup ini. Kalau kita kalah dengan itu ya kita nggak bakal jadi apa-apa kan. Apa yang ada di pikiran Bang Andi saat itu? Saya harus jadi orang, itu aja. Jadi itu yang membuat saya lebih percaya, lebih kuat untuk menjalani hidup, bisa sekolah, bisa kuliah. Saya tamat SMA ke Jakarta, saya kerja, kemudian setelah itu udah punya kerja baru kuliah gitu. Jadi biayai kuliah sendiri. Jadi memang dari usia 9 tahun pindah ke Flores pun itu tinggal sama om. Ya, sama om. Itu disekolahin om. Ya di sekolahin. Kehidupan Bang Andi dulu gimana? Ya namanya tinggal sama orang kan memang harus banyak nurutnya, nggak boleh banyak lawan ya kan. Kita jalani dengan tekad yang itu ya. Kalau saya nggak kuat ya saya nggak bakal jadi orang gitu. Jadi pelajaran hidup yang mungkin Bang Andi dapat dari situ apa? Intinya bahwa hidup ini perjuangan ya. Kita harus kerja keras untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Jadi jangan sampai kita, apalagi untuk generasi-generasi sekarang ya, punya orang tua yang membiayai, kemudian yang menjaganya. Jangan sia-siakan itu, manfaatkan itu untuk kesuksesan kita di kemudian hari. Itu sih. Pernah nggak terbayangkan suatu hari bisa jadi orang gitu, sekarang bisa dipandang Andi sebagai seorang sekretaris Kes Bank Polkepring yang udah pindah-pindah jabatan gitu? Saya artinya gini, dengan bisa kuliah, kemudian bisa kerja, saya udah bersyukur banget kan. Bisa sampai di posisi ini juga, walaupun di level kalau kita Islam 3, saya bersyukur dengan apa yang saya dapat. Dan saya sangat mensyukuri itu, sangat menikmati ini pekerjaan saya. Saya juga tidak terlalu ambisius harus lebih tinggi lagi, mengalir aja. Semuanya mengalir aja semuanya. Bekerja, kita dikasih jabatan itu amanah, dikasih jabatan itu karena kemampuan, bukan karena ada ini ada itunya. Bukan karena kedekatan. Iya, kedekatan. Karena ketika itu profesionalisme kita dihargai ya kita akan lama di situ. Gitu. Berarti dulunya hidup di tengah kehidupan yang mungkin membahagiakan tapi tidak di posisi yang seperti anak-anak pada umumnya. Terus tiba-tiba kan pada akhirnya pindah ke Jakarta ya. Yeah. Itu kerjaan apa yang Bang Andi lakuin pada saat pertama kali nyampe di Jakarta? Jakarta itu saya pelayan restoran. Hah? Iya, pelayan restoran 3 tahun dah. Dari pelayan, kemudian jadi kasir, terakhir jadi itu asisten manajer sampai selesai kuliah. Jadi pelayan? Masih ingat nggak di restoran apa? Restoran India, pas di belakang Masjid Istiqlal. Itu jadi pelayan pada jadi saat pelayan. itu? Wah,
Tapi kan pada saat itu Bang Andi kuliah ya gitu Iya, kan. kuliah. Gimana tuh perasaannya menjadi seorang pelayan? Ada nggak kayak malu? Kalau anak zaman sekarang tuh masalahnya, Saya udah terbiasa ini ya, Yol, dari kecil udah terbiasa hidup sama orang sih ya. Jadi eh, rasa-rasa ya saya ini aja semangat aja sih. Kalau saya nggak gini, saya nggak bisa kuliah, nggak bisa dapet duit. tapi Bang Jadi Andi dijalani aja, kan tetap semangat, nggak terpikir bahwa aduh kok orang kayak gini hidupnya punya seneng-seneng, nggak. Saya berpikir bahwa kalau hidup ini saya tidak jalani, saya tidak berjuang, saya nggak bakal jadi apa-apa. itu pemikiran dari mana? Maksudnya apakah mungkin melihat kakak yang tetap semangat atau mungkin Bang Andi punya kakak ya, atau mungkin memang Bang Andi dulunya juga pernah merasa nyerah sama keadaan sampai akhirnya ngerasa ya udah Mang Afur tuh harus semangat, memang Pengalaman berjuang. hidup sih ya, pengalaman hidup sama orang ya, walaupun itu om ya atau tante, tapi kan orang lain tetap di situ saya banyak belajar dari hidup yang berpindah-pindah itu emang ya itu yang membuat saya jadi harus survive, harus berjuang. Kalau saya nggak berjuang ya saya akan begini terus dan saya tidak jadi apa-apa, saya tidak bisa mengganggarkan orang-orang yang pernah saya tumpangi gitu loh. Seperti itu sih. Masa down pernah? Masa-masa itu kadang ada ya, tapi saya coba untuk melupakan semua pengalaman-pengalaman buruk. Gimana caranya survive dari hal-hal kayak gitu Bang Andi? Sebenarnya itu awalnya kembali ke diri kita ya, niat kita untuk menggapai cita-cita. Tapi kalau kita kedua emang kita harus berjuang keras untuk itu mendapatkannya dan jangan lupa ya sama Allah, ibadah juga tetap. Tanggapan dari keluarga kan tadi mengatakan bahwa pengen membuat kayak keluarga yang dulunya pernah Bang Andi ikutin. Itu tuh gimana sekarang tanggapan dari keluarga melihat Bang Andi hari ini? Ini keren banget loh. Alhamdulillah bangga lah. Alhamdulillah bangga. Sampai hari ini masih sering balik ke Flores, ke Makassar untuk ketemu sama keluarga? Masih Flores. 2 tahun lalu saya pulang. Makassar 3 tahun lalu saya pulang. Nangis. Sedih ya Bang. Aduh, nggak ada tisu ya. Jadi memang kehidupan sekarang tuh berarti nggak ada artinya ya, sulitnya untuk Bang Andi? Nggak, biasa aja. Karena emang udah pernah ngejalanin yang hal lebih. Ini kok jadi terbawa ke itu ya. Karena nggak menyangka loh ternyata orang-orang yang karena mungkin berpikirnya gini ya Bang Andi, orang tua itu kan bagaikan kayak mungkin kompas hidup ya, yang nentuin arah kita kemana. Ternyata tanpa orang tua ada loh di depan saya yang sukses gitu. Itu keren banget sih menurut saya, yang karena nggak hilang semangat, juga mungkin nggak menentukan, ya pokoknya Bang Andi keren banget lah gitu. Iya, kamu hebat bisa bikin saya nangis nih. Aduh kacau nih. Jadi kita langsung move lagi deh pada saat dibalik ke Jerman, nangisin gaji atasan aja ya, karena ngitungnya susah kebanyakan. Itu gaji direktur saya itu 150 juta. Serius di tahun 2002? Aku bilang ini gede banget ya. Pada saat itu gaji Bang Andi sendiri 3,5 juta. 3,5 juta. Tapi kan itu tahun 2002 Bang Andi. Lumayan, itu gede banget. Gede, lumayan. Terus kenapa berhenti di tahun 2005? Ada yang nawarin jadi pegawai negeri aja katanya. Kok tertarik? Saya tertarik, sebenarnya saya waktu itu ogah-ogahan. Oh, oke. Ogah-ogahan, ada yang nawarin, masih saudara juga, jadi honor aja dulu sini. Akhirnya saya jadi honor, saya sambil kerja, belum dilepas kerjaan saya. Saya gaji honor waktu itu 750.000. Honor di provinsi. Itu di Batam. Di DPRD di Batam. Sekretariat DPRD. 350.000 ya udah. Ya udah, kerjaan saya nggak lepas, ini juga saya kerjain aja. Jadi double job. Saya jarang masuk malah di situ kan. Oh iya. Di honor itu. Akhirnya pada suatu berapa bulan kemudian disuruh milih, mau milih ini atau kalau ini kamu punya masa depan, kalau nanti bisa ada peluang tes pegawai,
mungkin kamu bisa ikut, bisa lulus. Tapi kalau di sana kan ya begitu-gitu aja kan, monoton aja kerjanya ya gitu-gitu aja. Kamu ya keuangan ya gitu-gitu terus. Ya kayak saya putusin ya menjadi honor di tahun 2005 di DPR, di sekretariat DPRD. Itu. Bang Andi, tapi kalau misalnya kita balik ya melihat perusahaan yang udah sekeren, maksudnya dari Jerman gitu kan, dengan gaji yang 3 kali lipat nggak sih dari gaji honor Bang Andi kan? Kalau dibandingin emang segitu. Nah, kenapa tuh mau mendengarkan kata orang yang kayak, kalau kamu di situ gitu-gitu aja kan bisa pindah perusahaan yang lebih bagus? Saya pegawai negerinya itu ya, rayuan pegawai negerinya yang waktu itu kan emang dikasih lah. Coba kamu lihat pegawai-pegawai yang di Batam ini kayak apa coba gitu. Emang rayuannya di situ, jadi pegawai negeri, dapat gaji, dapat tunjangan gitu kan. Tadinya iseng-iseng, ogah-ogahan, tapi kemudian coba dijalani. Alhamdulillah di 2026 saya menikah di 2026. 2006 ya? 2006 maaf, yeah. 2006. Saya nikah bulan Maret. Minggu depannya, saya sebelumnya tes PNS kan. Minggu depannya pengumuman PNS lulus. Oh, rezeki istri. Rezeki istri saya bilang ini. Udah akhirnya ya pelan-pelan lah nikmati. Kemudian saya pengalaman kerja saya pertama itu di protokol. Oh, sebagai protokol. Protokol. Saya termasuk paling lama kayak di protokol. Saya hampir 17 tahun. Serius? Batam? Di provinsi. Oh, di provinsi. Itu dari gubernur pertama Pak Ismet sampai Pak Ansar saat ini. Jadi protokol kemarin selama itu? Iya. Dari tahun 2006 berarti sampai sekitar kemarin tahun berapa Pak Ansar tuh? 2019 ya Pak Ansar. 2019 itu jadi protokol. Itu ketemu istri pada saat itu di perusahaan lama atau pada saat jadi honor? Perusahaan lama. Perusahaan lama. Istri berarti masih di perusahaan Jerman itu ya? Enggak, istri saya malah udah jadi pegawai duluan. Oh. Udah jadi honorer duluan waktu itu. Jadi di tahun segitu pun sebenarnya jadi pegawai itu udah semenarik itu ya? Iya dong. Itu emang ya karena mungkin di Batam kali ya, Kepri beda kali ya. Tapi memang sekarang Bang Andi nyaman nggak sama kerjaan Oh, saya sangat ini? nyaman dengan kerjaan sekarang. Menikmati, mensyukuri lah. Setelah jadi protokol, kemana? Saya protokol kan dekat sama pimpinan ya. Tugasnya itu kan kita melayani pimpinan, membuat jadwal pimpinan, mengatur pimpinan kemana-mana gitu. Jadi saya menjualan itu kayak lama banget. Di antara 10 orang gubernur Kepri kan ada 10 di gubernur, orang yang jadi gubernur di Kepri ini. Yang 5-nya definitif, yang 5-nya kan PJ dan penjabat maupun PLH. Itu saya ada di dalam itu dari 10 orang itu dari zaman Pak Ismet. Berarti seluruh gubernur Kepri di 10-10-nya itu mengenal Bang Andi dengan baik. Dan Bang Andi pernah melayani mereka? Saya di bagian daripada itu. Terakhir Pak Ansar saya 8 bulan sama beliau. Kemudian saya pindah. Pindah. Di antara 10 itu Bang Andi paling dekat sama siapa? Almarhum Pak Muhammad Sani. Almarhum Pak Sani. Apa yang paling Bang Andi ingat tentang beliau? Ketokohannya ya, keteladanan beliau emang. Mungkin karena di saat beliau menjabat gubernur itu beliau sudah di umur-umur matang ya? Matang, dia udah di atas pensiun lah, udah hampir 70-an di situ. Kemudian jadi beliau itu keteladanannya terutama masalah agama itu sangat kuat. Beliau tuh naik mobil ngaji, naik pesawat ngaji, di kapal ngaji. Wah, sering khatam Al-Qur'annya. Wah. Oh, jadi ya kita lebih kayak ngurus, apalagi udah umur ya, kayak ngurus orang tua sendiri jadinya. Jadi itu Bang Andi ngikut sama Bapak tuh sampai Bapak meninggal? Sampai meninggal. Pada akhirnya ganti lagi? Ya, kemudian kan setelah beliau meninggal, beliau kan udah periode pertama 5 tahun. Kemudian dia maju lagi kan, menang lagi, cuma 3 bulan meninggal. Kalau dari kan Bang Andi ini berarti kan orang-orang yang dekat ya sama dengan kepala-kepala daerah kita. Hal-hal apa sih Bang Andi yang sebenarnya Bang Andi lihat yang membedakan para kepala daerah ini sama masyarakat biasa atau mungkin orang biasa gitu? Kalau kepala daerah itu kan masing-masing punya karakter berbeda ya.
Kalau sama masyarakat biasa, kalau kita bandingkan emang rata-rata kepala-kepala daerah ini perbedaannya sama masyarakat biasa artinya dia punya jabatan ya, jabatan itu kemudian Kalau jabatan membuat dia udah pasti ya, ya tapi membuat dia itu segala sesuatu yang dikerjakan itu udah diatur, dilayani. itu Kemudian, privilege, iya, hak privilege. istimewa. Tapi kalau misalnya dari watak gitu, itu seperti apa? Kalau karakter beda-beda. Dari zaman Pak Ismet ya misalnya. Saya waktu itu protokolnya juga beliau. Beliau itu tipe pekerja keras. Pak Ismet. Kerja itu sampai jam 2 malam 2 subuh tuh masih di kantor. Serius? Masih di kantor. Itu otomatis protokol ngikut semua dong? Iya, kita ya nemenin gitu. Masih di kantor. Tipe pekerja keras. Kemudian jaga lobby-lobby beliau. Oke. Kemudian setelah itu ada almarhum Pak Sani. Almarhum Pak Sani lebih ke bapaan, orangnya lebih ke agamis, ketokohannya itu keteladanannya di situ beliau. Kemudian setelah itu Pak Nurdin Basirun ya. Pak Nurdin Basirun itu beliau punya ciri khas tuh safari subuh setiap hari. Jadi kita jam 3:30 subuh sudah di masjid. Pindah-pindah. Semuanya dong otomatis. Pindah-pindah. Kerja mulai dari jam 4 subuh. Iya, kan kita harus ikut safari subuh. Jadi itu tiap hari non-stop. Itu protokol ikut tinggal di rumah beliau nggak? Enggak, kita menyesuaikan aja di Tanjung Pinang. Kalau pas lagi kunjungan kerja ya kita nginap di hotel Ngikut juga. Dan beliau tuh tidak berhenti safari subuhnya dari masjid itu. Mau dimanapun dia. Kalau tipe-tipe kemudian Pak Isdianto ini orang karena birokrat, lebih ke birokrat. Dia kan sempat menjabat juga kan, birokrat. Kemudian yang berikutnya Pak Ansar. Pak Ansar ini orang yang sangat santun, murah senyum. Kemudian beliau tidak menggunakan menggunakan power kekuasaan untuk sebagai gubernur itu ditunjukkan ke masyarakat. Enggak. Kadang kita ngopi di kedai kopi biasa. Kadang kami kalau Jakarta itu suka beli kopi-kopi Starling yang di sepeda itu. Iya. Duduk di pinggir jalan kita minum. Starbucks itu. keliling ya Iya, kalau kata Starling. orang-orang ya. Nah sekarang Jadi beda-beda ya. tapi kan sekarang Bang Andi ini juga bagian dari tanda kutip pejabat ya, juga punya hak istimewa. Mengakui nggak? Enggak lah. Masa Kita menjalani. sekretaris Kesbang Pol Kepri loh, masa iya nggak punya privilege, kan itu tidak mungkin. Kalau jabatan iyalah, jabatan kalau di level provinsi itu kan orang kedua ya di dinas atau di badan. Ya kita menempatkan diri sebagai orang kedua lah. Nah, hal apa yang mungkin Bang Andi lihat dari kepala daerah kita yang tadi itu tuh, terus Bang Andi implementasikan untuk diri Bang Andi sendiri sebagai seorang pemimpin? Saya banyak belajar ya dari tokoh-tokoh besar itu. Jadi kuncinya itu jangan sombong dengan apa yang kamu jabat hari ini, itu aja sih. Jangan sombong sampai dijabat hari ini. Iya, karena itu akan suatu saat pasti akan dilepas, dicabut sama yang memiliki jabatan itu kan. Jadi jangan sombong lah. Jadi berbuat baiklah apa yang bisa kamu lakukan hari ini kepada orang lain, karena kita jangan mengharapkan balasan. Kita menolong si A, kita dapat balasan dari si B. Mungkin dapat balasnya dari si E atau si D gitu. Gitu sih. Itu kayaknya dari pengalaman hidup ya, kalau misal berbuat baik jangan mengharapkan hal itu datang lagi ke kita dari si A, tapi bisa jadi di B gitu ya. Iya. Itu banyak belajar juga dari banyak para gubernur, para pimpinan kita orang-orang hebat ya, dengan berbagai karakternya dia ya. Ya luar biasa lah. Saya sangat beruntung bisa berada di lingkungan itu dan bisa ada di beberapa generasi. Karena 17 tahun lama loh. Yeah. Tapi itu pada akhirnya selesai jadi protokol itu karena emang minta ke Pak Ansar, udah deh saya pindah deh, atau emang yaudah Andi kamu ganti ya gitu arahan. Iya, saya dipindahin karena kamu nanti nggak maju-maju di sini terus. Tapi senang pada saat itu dipindahin. Kaget aja sih. Oh, kaget. Kaget karena ini kan nggak terbiasa kan.
Saya langsung dipindah jadi sekretaris Dinas Kominfo waktu itu. Oh, langsung jadi sekretaris. Iya. Dulu di protokol jabatannya Terakhir apa? kan kabak, kepala Kabak. bagian. Kan masih setara emang. Tapi menikmati nggak pada akhirnya dipindah-pindahkan, belajar hal lain Banyak setelah belajar hal-hal 17 lain lah. tahun gitu. Menurut Dengan berpindah itu saya banyak belajar kan. Dari satu OPD ke beberapa OPD yang kemudian banyak ilmu yang saya dapat. Di Kominfo saya banyak belajar tentang digitalisasi. Kemudian pindah ke Dispora terkait keolahragaan, kemudian ke Kesbang ini banyak belajar lagi tentang segala hal. Tapi aku ngeliat Bang Andi ini sepintas ya, muda dan cerdas. Itu kayaknya 1-2 kalimat deh. Berapa kalimat itu muda dan cerdas 2 kata deh. Yang kayaknya menggambarkan Bang Andi. Tapi untuk di karir kayak Bang Andi lancar ya. Saya untuk karir alhamdulillah ya, maksudnya saya sangat bersyukur sampai di posisi ini. Prinsip saya gini, kita kerja itu profesional aja. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya udah jalani itu. Ketika kita profesional, siapapun pemimpinnya kita akan dipakai. Pengalaman saya sama teman-teman lain, berganti gubernur berpindahlah dia pasti. Rata-rata di protokol ya. Protokol itu kan yang kategori ring 1 ya. Jadi keberpihakan seseorang, apalagi nanti ada gubernur yang baru lagi, itu biasanya pasti rata-rata sih teman-teman saya di situ berganti pimpinan berpindah lah. Tapi Bang Andi kan tetap bertahan, artinya nih. Ini yang saya tangkap ya, berarti kan Bang Andi ini bukan tipe orang yang mencari muka di depan atasan dan lain-lain ya. Emang saya tipikalnya ya profesional aja sih. Profesional aja. Kerjanya Tapi pernah nggak dapat siapapun pimpinannya ya kita layani. Prinsip saya siapapun misalnya kepala daerah ya itu kita layani dia. Jangan sampai kepala daerahnya lain yang dilayani lain gitu. Pernah nggak dituduh mendapatkan jabatan hari ini karena kedekatan yang kemarin gitu-gitu? Nggak pernah? Enggak sih, kedekatannya sama gubernur kan. Backingnya gubernur. Dekat sama siapa gitu. Gimana kalau ada yang kepala daerah gitu kan, kan? Kepala daerah kan ada orang emang teman-teman, makanya saya sering tekankan itu, kerja profesional aja dan jangan ambisi dengan jabatan. Jangan ambisi sama jabatan. Jangan ambisi, karena walaupun itu udah diatur, alurnya sudah ada, tapi terkadang udah deket pun kita nggak dapet. Gitu. Jadi jalani aja profesional. Gitu. Hal yang hari ini Bang Andi dapatkan gitu. Apakah ini maksudnya masih ada pencapaian yang lain? Ya pencapaian itu pasti ya, pasti ada, dan kalau berusaha untuk mendapatkannya itu wajar ya. Tapi ambisius untuk mendapatkannya ya jangan gitu. Tapi kalau misalnya berusaha kan berarti kita mencoba. Tapi kalau ambisius tuh maksudnya kayak menghalalkan segala cara gitu ya? Menghalalkan segala cara kan. Misalnya maaf ya, dengan dekingan ini, dekingan itu, lewat ini, lewat itu. Kan di unsur-unsur pemerintahan itu sangat kental ya. Bang Andi pernah nggak tuh ketemu orang kayak gitu? Ya pasti ada lah. Di dalam pemerintahan itu ada, dan saya coba untuk tidak terjebak ke situ gitu loh. Ya kita kerja aja, profesional aja. Wah, keren. Toh sampai sekarang kita masih di sini kan. Keren banget loh Bang Andi. Bang Andi ini mungkin pengen banget nih satu kata yang mungkin bisa memotivasi anak muda. Apa tuh? Kalau satu kata, kalimat kali ya. Kata-kata dong, kata-kata motivasi gitu. Kata-kata motivasi dari saya ini mungkin terkait kesuksesan ya. Suksesan. Jangan takut untuk gagal ya. Jangan takut untuk gagal, karena sesungguhnya kegagalan itu bagian dari cita kecil dari sebuah kesuksesan kita nanti.
Keren banget Bang Andi. Oke, thank you banget udah sharing-sharing Iya, cerita Yoli, pengalaman aduh. hidupnya. Semoga karirnya makin menyala gitu kan. Waduh, menyala abangku. Makasih banyak Bang Andi. See you. Ya, Yoli, makasih. Sampai jumpa.